Haleluya. Kita berjumpa kembali bersama tim Pena Pesan Bermakna. Kita masih ada di tengah lautan yang luar biasa. Senja. Sore ini waktu hampir menjelang malam, kita melihat matahari sudah tenggelam. Di belakang saya matahari sudah tidak nampak lagi, tetapi masih ada satu hal yang akan kita pelajari. Di dalam kehidupan kita ini adalah orang-orang yang senantiasa berkomunikasi dan berhubungan satu dengan yang lain. Kita adalah orang-orang yang senantiasa berjumpa dengan orang lain, dan makhluk sosial ini senantiasa saling membangun hubungan. Di dalam berkomunikasi ada banyak hal yang akan bisa dilakukan, baik dengan bahasa verbal, dengan perkataan kita yang kita ucapkan, baik dengan bahasa isyarat atau body language, bahasa tubuh yang bisa kita sampaikan. Semua disampaikan dengan cara-cara yang berbeda, dengan satu tujuan, supaya di dalam sebuah komunikasi itu bisa sampai. Komunikasi pengertiannya adalah menyampaikan sebuah pesan kepada pribadi yang lain sampai orang itu mengerti akan pesan yang dimaksud. Itu adalah komunikasi. Saya ulang supaya kita menjadi paham. Komunikasi adalah menyampaikan sebuah pesan kepada orang atau pribadi yang lain sampai pesan itu dipahami dengan baik dan dimengerti. Itulah komunikasi. Dan di dalam komunikasi ini kadangkala terjadi perbedaan pendapat, bahkan terjadi kesalahpahaman. Kenapa? Karena pesan itu belum dipahami dengan baik, sehingga terjadilah perselisihan, terjadilah pertengkaran satu dengan yang lain. Karena pesannya belum sampai dan belum dipahami, tapi kita keburu dan kita menjustis bahwa aku sudah menyampaikan, padahal pesan itu belum tentu dipahami. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan mengajar bagaimana di dalam berkomunikasi, bagaimana cara bicara, cara penyampaian pesan kita. Di dalam Yakobus pasal 3, saya akan bacakan dengan baik supaya kita menjadi mengerti. Sebab pasal Yakobus pasal 3 ayat kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita adalah orang-orang yang bersalah, bukan orang-orang yang benar atau merasa benar. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, perhatikan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, rupanya dari sebuah perkataan itu bisa mengendalikan, dikatakan dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena dari perkataan kita, dari pengertian kita, apa yang kita ucapkan itu munculnya dari hidup kita yang paling dalam. Ya, apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam. Nah, dikatakan demikian, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Dan saya temukan di bumi ini, tidak ada satupun orang yang sempurna, yang berarti kita ini masih bisa bersalah dalam berkomunikasi atau berkata-kata. Ayat ketiga yang menarik, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kenapa mulut kuda dikasih tali? Karena dengan demikian untuk mudah mengendalikan, diarahkan mau belok kemana, ke kanan atau ke kiri. Ayat keempat, dan lihat saja, perhatikan, kapal-kapal seperti hari ini kita di atas perahu, walaupun amat besar, kapal yang besar sekalipun, dan digerakkan oleh angin keras. Kalau kita lihat kapal yang memakai yang besar, zaman dulu tidak pakai mesin tapi memakai layar sehingga tergerak oleh angin. Digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Yang berarti begini, betapa bahayanya perkataan kita. Kita lebih mudah mengata-ngatai orang daripada kita mengkoreksi diri. Perkataan kita menentukan perjalanan kita, komunikasi kita, cara berkata-kata kita. Menyakitkan atau tidak, itu semua terkendali dari mulut kita.
Munculnya peperangan itu juga munculnya dari perkataan kita. Munculnya pertengkaran itu juga dari perkataan kita. Ketika perkataan kita gunakan dengan baik, dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Kalau perkataan kita untuk menyakiti orang yang lain, maka orang lain juga akan sakit. Kalau perkataan untuk membangun orang, maka orang itu akan terbangun demikian. Oleh karena itu dikatakan, dan lihat saja kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Dari mulut kita menentukan perjalanan kita. Respon perkataan kita, respon berkata-kata kita terhadap setiap apa yang kita dengar, terhadap setiap apa yang kita katakan, itu akan menentukan perjalanan hidup kita berikutnya. Demikian juga ayat kelima, demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dalam tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Oleh karena itu, biarlah mulut kita, lidah kita, perkataan kita menjadi perkataan yang membangun. Komunikasi kita bukan untuk menyakiti, komunikasi kita untuk membangun setiap orang semakin luar biasa di dalam Tuhan. Pegang baik-baik, jaga baik-baik lidah yang kecil, jaga baik-baik mulut ini, karena dari sana akan muncul berkat, dari sana juga akan muncul kutukan. Jaga hidup kita melalui perkataan kita, karena dari situ kita akan melihat siapa dia sebenarnya. Ketika orang yang hatinya terluka dan belum sembuh, biasanya ciri-cirinya, salah satu cirinya adalah perkataannya itu sangat pedas. Kita tahu orang yang terluka di dalam hatinya belum pulih, kata-katanya itu cenderung mengiris-iris. Itu akan nampak dari apa yang diucapkan. Oleh karena itu, mari kita pakai mulut kita, pakai lidah kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyampaikan kebenaran. Karena di sana hidup kita akan berarti, dan di sana hidup kita akan menjadi luar biasa. Melalui mulut dan lidah kita, kita akan menjadi juru damai. Melalui mulut dan lidah kita, banyak kuasa firman Tuhan akan disampaikan. Pakailah mulutmu, pakailah lidahmu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Pesan bermakna, saya yakin dan percaya ini akan membangun hidup kita. Semua kita mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.